Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kami akan hadirkan informasi-informasi mengenai seputar pemilu, termasuk mengenai seperti apa keseruan debat Capres pertama yang terekam oleh kamera, di mana salah satunya adalah pemirsa saat Gibran Rakabuming Raka yang menyemangati penonton di panggung debat Capres menjadi sorotan. KPU pun akan mengevaluasi sikap Gibran itu, dan informasi seputar kampanye serta juga kabar menarik lainnya seputar pemilu akan kami hadirkan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, debat perdana calon presiden telah menggiring medan pertarungan baru di antara ketiga calon presiden. Meski tampil dengan gaya yang berbeda, masing-masing kubu calon presiden mengklaim bahwa kinerja capres pilihannya adalah yang terbaik. Harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Untuk pertama kalinya, 3 calon presiden telah hadir dan berdebat dalam panggung yang sama. Dalam debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Selasa malam, 3 capres hadir dengan gaya masing-masing. Meski tampil dengan gaya berbeda, masing-masing kubu mengklaim calon presiden pilihannya telah tampil dan menjadi yang terbaik. Sosok Pak Anies yang biasanya biasa-biasa saja gitu, nggak pernah nyerang di tengah gitu. Kemarin kan sangat frontal gitu ya, sangat frontal. Itu mungkin yang juga ditunggu oleh banyak orang sebenarnya gitu. Kita pengen lihat debat yang bahasa di media sosial adalah menusuk-nusuk kira-kira gitu ya. Dan itu yang terjadi kemarin gitu. Dan alhamdulillah sih di media sosial juga secara organik orang-orang memberikan respon positif ya. Tentu ada kritikan, tapi ya tidak mengurangi antusiasme warga ngelihat debat kemarin. Gitu. Kita lihat Pak Prabowo dari dulu ya gayanya seperti itu, ya. Yang menarik adalah justru kalau menurut saya itu adalah paling tidak dibuat-buat, paling apa adanya. Paling apa adanya. Orang paling apa adanya itu pasti tidak berbahaya. Ya. Orang yang paling apa adanya manusiawi itu adalah orang yang paling tidak berbahaya. Karena kita tahu ya, banyak sekali orang-orang yang tiran adalah orang yang tidak bisa kita tebak hatinya. Ya, di balik senyum, di balik itu nggak bisa. Pak Prabowo apa adanya. Justru itu adalah orang yang paling tidak berbahaya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dan beliau tentu saja sudah banyak berubah. Beliau sekarang jauh lebih luas. Tadi memang kita melakukan rapat TPN mingguan untuk mengevaluasi itu. Juga mengevaluasi ketertinggalan suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud di beberapa survei. Jadi begitu banyak yang kita bicarakan, baik apa yang perlu dilakukan oleh Mas Ganjar, termasuk Pak Mahfud, termasuk partai-partai pendukung, termasuk TPN, TPD, sampai tim pemenangan kabupaten kota. Banyak sekali. Kita harus objektif. Kalau kita ada kekurangan, dan kita masih banyak kekurangan, dan kita pasti akan terus berusaha menyempurnakan. Itu ada, walaupun secara case by case saya nggak bisa menyampaikan di sini apa yang harus kami perbaiki. Tapi masih banyak yang harus kami perbaiki. Tidak sesederhana. Setelah melalui debat perdana, masing-masing kubu akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. 4 debat tersisa menuju Pilpres 2024 mendatang akan menjadi medan terakhir bagi masing-masing kubu untuk menarik suara pemilih. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Tidak semua orang tahan. Tim TV One mengabarkan. Oke. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau
Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menerima teguran dan evaluasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai aksi reaktifnya dalam debat Capres Selasa malam. Gibran juga minta maaf atas apa yang dilakukannya ketika debat Capres berlangsung. Sementara itu KPU akan melakukan evaluasi debat Capres hari ini. Aksi reaktif Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat menonton debat Capres di KPU Selasa malam menjadi sorotan. Gibran terlihat seperti pemandu sorak dengan berdiri sambil mengayun-ayunkan tangannya meminta pendukungnya menyemangati Prabowo Subianto. Bahwa keputusan itu Momen Gibran mengompori pendukung tersebut terjadi saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies Baswedan soal putusan MK. Atas tingkahnya tersebut, Gibran pun meminta maaf jika ada yang terganggu. Hari ini kena teguran KPU Mas. Iya, semua teguran yang pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Mas, tanggapan debat kemarin? Ya, terima kasih ya. Debat kemarin gimana Mas? Sementara itu Ketua KPU Hashim Asyari menyebut akan melakukan evaluasi dengan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden mengenai debat pertama yang sudah berlangsung. KPU juga akan menjadikan sikap Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo yang bersikap eksplosif meminta pendukungnya untuk bersorak menyemangati Prabowo sebagai bahan evaluasi debat. Beliau akan mengundang tim pasangan calon untuk mengevaluasi debat pertama ini. Di mana Pak? Ya masih besok evaluasi. Evaluasi debat Capres dan Cawapres tahap pertama dilakukan agar debat tahap berikutnya bisa berjalan lebih baik. Dari Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali, Effendi Rois, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada tahun 2024. Kali ini Partai Demokrat resmi memberikan surat rekomendasi kepada Khofifah untuk berpasangan dengan Emil Dardak. Konsolidasi pemenangan Partai Demokrat dalam pemilu 2024 digelar di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri ribuan kader serta pengurus DPC dan DPD Demokrat Jawa Timur. Selain membahas strategi pemenangan dalam pemilu legislatif dan Pilpres, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga secara resmi menyerahkan surat rekomendasi pencalonan Khofifah dan Emil Dardak untuk maju kembali dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Surat rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Khofifah sebagai Cagup dan Emil Elistianto Dardak sebagai Cawagup. Dengan rekomendasi ini, Partai Demokrat resmi mengusung pasangan Khofifah Emil untuk periode kedua. Partai Demokrat menilai pasangan Khofifah Emil telah berhasil membangun Jawa Timur di periode pertama sehingga harus dilanjutkan. Saya secara khusus datang hari ini untuk menyampaikan secara langsung keputusan yang telah diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, di mana Ketua MTP adalah Bapak SBY, saya sendiri sebagai Wakil Ketua MTP, untuk kembali mengusung pasangan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Sementara itu, Khofifah mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Partai Demokrat dan siap berjuang di Pilkada 2024. Mas AHY, juga Sekjen yang telah memberikan rekomendasi kepada kami, saya dan Mas Emil, insya Allah untuk kembali berjuang dalam Pilgub 24-29. Jadi saya mohon restu, doa, dukungan semua masyarakat Jawa Timur bahwa kami, saya dan Mas Emil insya Allah akan maju kembali dalam Pilgub untuk periode kedua nanti. Selain Partai Demokrat, Khofifah juga telah mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Tidak ingin perolehan suara terus menurun, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengajak seluruh kader dan simpatisan P3 meningkatkan perolehan suara di pemilu 2024. Setelah mengalami tren penurunan suara sejak pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan optimis perolehan suara mereka akan meningkat pada pemilu 2024. Berbagai upaya terus dilakukan oleh partai berlambang Ka'bah itu untuk mendongkrak jumlah suara. Salah satunya dengan kegiatan pemantapan saksi pemilu DPW Medan di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meminta para kader agar berjuang memenangkan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Saya melihat kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan untuk di Sumatera Utara itu cukup tinggi karena saya melihat antusias kader-kader kita. Itu sejak kita menyusun para caleg-caleg yang kita tugaskan pada dapil masing-masing itu tidak sebagus yang sekarang. Dan selanjutnya juga karena memang di internal baik daerah maupun pusat juga kita sekarang kondusif ya, cukup bagus ya, kita kerjasama antara daerah dengan pusat juga semuanya sejalan. Untuk Sumatera Utara, P3 telah menargetkan capaian kursi DPRD Provinsi sebanyak 10 kursi, DPRD Kota Kabupaten sebanyak 7 kursi, dan DPR RI sebanyak 2 kursi. Mardiono juga meminta para kader P3 untuk terus menggelorakan visi misi partai yang berpihak kepada masyarakat, yaitu kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Apa dan di mana saja kampanye Capres hari ini pemirsa? Simak kabarnya usai jeda berikut. Kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, hari ini melakukan kampanye di Kota Jambi. Anies menyapa ratusan pedagang dan pembeli di Pasar Angso Duo, pasar tradisional terbesar di Kota Jambi. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengunjungi Pasar Angso Duo, pasar tradisional terbesar di Kota Jambi. Kedatangan Anies disambut ratusan para simpatisan dan pendukungnya. Dalam dialog dengan para pedagang, Anies mendapat banyak keluhan tentang sepinya pembeli akibat harga-harga yang tidak menentu dan cenderung terus meningkat, terutama harga bahan pokok. 100 hari pertama kita akan bergerak membentuk tim khusus untuk menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga, karena kita tahu di tempat produksinya harganya jauh lebih murah daripada di pasar-pasar. Dan inilah perhatian utama kita. Lalu masalah kedua adalah permodalan. Mereka membutuhkan permodalan dan banyak yang terjerat dengan pinjam rentenir yang istilah yang tadi kami dengar, pinjam 4 kembali 7. Sementara itu, para pembeli juga berharap jika Anies terpilih menjadi presiden untuk lebih tegas dalam mengontrol harga-harga di pasar dan selalu melakukan pemantauan langsung. Selain mengunjungi Pasar Angso Duo, Capres Koalisi Perubahan ini juga melakukan dialog dengan BEM Universitas Sejambi dan para tokoh masyarakat serta agama yang digelar di Abadi Convention Center, Kota Jambi. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Sementara itu, Prabowo Subianto hari ini meresmikan Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa sekaligus melakukan pembukaan turnamen sepak bola Nusantara Open 2023. Prabowo berharap turnamen tersebut dapat melahirkan talenta-talenta baru sepak bola Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Akademi Garuda Yaksa di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Prabowo tiba di lokasi didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menandatangani prasasti untuk peresmian akademi tersebut. Prabowo juga sempat berkeliling melihat sejumlah fasilitas di lokasi itu.
Akademi sepak bola ini nantinya diharapkan bisa melahirkan bibit unggul pesepak bola muda Indonesia yang akan tampil di event dunia. Memang tujuan kita untuk mendukung sepak bola Indonesia harus dari usia dini. Dan sesudah ini kita akan ada program untuk U12 ya, U12 13 sampai 14. Dalam kegiatan ini hadir pula para pengurus PSSI termasuk pelatih timnas Sintayong. Dari Bekasi, Jawa Barat, Shena Damayana, Adin, TV One mengabarkan. Menyusul turunnya kinerja elektabilitas di sejumlah survei, calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku akan terus memacu kinerja timnya. Selain memaksimalkan kinerja relawan, Capres nomor urut 3 ini juga mengaku akan meningkatkan belusukan bertemu dengan rakyat. Pasca debat perdana calon presiden pada Selasa malam lalu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan agenda kampanyenya. Pada Kamis pagi, Ganjar menghadiri rakor Pimnas Ikatan Konsultan Nasional Indonesia atau Inkindo 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Saat memberikan sambutan, Ganjar menggarisbawahi bagaimana peran dan kedudukan konsultan Indonesia harus terus ditingkatkan. Kepada wartawan, Ganjar juga mengomentari tentang tren penurunan tingkat elektabilitasnya dalam sejumlah survei terakhir. Sekarang kita harus bertemu dengan rakyat, ketemu dengan masyarakat. Jadi kondisi survei yang juga menjadi perdebatan yang ada di publik, biarkan itu menjadi domain publik untuk saling mendiskusikan, tapi tugas kami adalah bertemu dengan rakyat dan konsolidasi partai serta relawan mulai berjalan. Targetnya suaranya tinggi. Yang lain. Selepas memberikan sambutan, Ganjar langsung bergegas menghadiri acara pertemuan tim pemenangan daerah, caleg, dan relawan Banten di Istana Nelayan Tangerang. Dari Jakarta, Faris Naufal Mahendra, TV One mengabarkan. Pasca debat perdana putaran pertama, tentunya pemirsa ketiga kandidat capres kembali berkampanye. Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye di Kota Jambi, kemudian Prabowo Subianto dikabarkan meresmikan, sudah kita simak tadi, yaitu Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa, sekaligus melakukan pembukaan turnamen sepak bola Nusantara Open 2023. Sedangkan Ganjar Pranowo, pemirsa, terus meningkatkan belusukan, bertemu rakyat secara langsung. Untuk mengetahui lebih lanjut kampanye capres hari ini, kita mengajak Anda pertama pemirsa menuju ke Jambi. Sudah ada Bayu Alfarizi. Bayu, silakan laporan Anda. Apa saja agenda Anies Baswedan di sana dan apa yang ia sampaikan dan janjikan kepada masyarakat Jambi? Baik, kita tadi kunjungan kampanye Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan di Jambi diawali dengan kunjungannya ke pasar tradisional Angsoduo yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Jambi. Di pasar Angsoduo, Anies berjanji untuk mengatasi sepinya kondisi ekonomi saat ini dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam 100 hari jika ia terpilih nanti menjadi presiden. Selain itu juga Anies berjanji akan mempermudah para pedagang mendapatkan modal. Karena pada saat ini banyak para pedagang di pasar-pasar di Kota Jambi itu terlilit hutang dengan para rentenir. Saat ini Anies sendiri bisa berada di Gedung Abadi Convention Center. Anies menemui para pendukungnya yang memenuhi gedung di belakang saya ini. Selesai ini rencananya, Anies akan juga menemui para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mahasiswa. Anies akan melakukan dialog kembali dengan para tokoh tersebut sebelum akhirnya Anies nanti meninggalkan Kota Jambi untuk melanjutkan kampanyenya menuju Provinsi Riau. Bisa. Terima kasih Bayu Alfarizi mengabarkan lagi dari Jambi. Kemudian kita menuju ke rekan kami ada Suryo Daryono di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan melihat seperti apa kampanye yang dilakukan Ganjar di Kabupaten Bekasi hari ini. Silakan Suryo Daryono.
Ya, terima kasih pemirsa dan pemirsa. Saat ini saya berada di PGRI yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hanya calon presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo akan mendatangi gedung ini bersama relawan maupun buruh dan UMKM yang berada di Kabupaten Bekasi. UMKM ini akan dikunjungi calon presiden nomor urut 3 untuk melihat UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi terus meningkat. Dan hari ini para kader dan calon dari wilayah berkumpul di sini menunggu kedatangan presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo gitu, Dika. Anda bisa sampaikan mungkin apa yang akan menjadi agenda, lebih persisnya seperti apa yang akan disampaikan oleh Ganjar di kampanye di Kabupaten Bekasi hari ini, Suryo? Ya, ada beberapa agenda. Ganjar Pranowo melakukan kunjungan dari bersama kaum buruh, nelayan, maupun UMKM yang saya mengabarkan saat ini. Rencananya calon presiden nomor 3 ini akan konsolidasi juga bersama partai maupun relawan yang ada di wilayah kabupaten maupun di Jawa Barat, begitu, Anissa. Baik, terima kasih Suryo Daryono atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Shena Damayana yang berada di Jakarta, tentu akan menggambarkan apa agenda dari Prabowo Subianto hari ini. Silakan Shena. Ya, Tisa dan juga pemirsa, ini terhitung adalah pekan ketiga dari kampanye resmi yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres yang akan melenggang di Pesta Demokrasi 2024 nanti. Tetapi pemirsa, Prabowo Subianto hari ini masih melakukan agenda Kementerian Pertahanannya seperti biasa. Adapun tadi pagi pemirsa, Prabowo Subianto, Erick Thohir dan Menpora yaitu Dito Aryo Tejo meresmikan Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa sekaligus membuka turnamen nasional yaitu Nusantara Open 2023. Peresmian dan pembukaan ini dilakukan langsung di lapangan Akademi Sepak Bola tepatnya di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan juga Prabowo Subianto mendatangi acara ini dikarenakan beliau juga diketahui sebagai pembina dan juga pencetus dibangunnya lapangan sepak bola ini. Turnamen sepak bola Nusantara Open ini pun dilaksanakan dengan harapan agar bisa menyaring bakat-bakat muda pemain profesional, di mana ini pun dikhususkan untuk umur 17 tahun saja, di mana nanti pemenangnya akan dikirimkan ke Qatar untuk dilakukan pelatihan dan juga pembiasaan di salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia, yaitu terletak di Qatar. Banyak tim kelas atas U17 di Indonesia yang ikut meramaikan turnamen ini, pemirsa. Salah satunya adalah ada tim yang dihuni dari 16 tim sebagai totalnya. Tim Elite Pro yaitu Persija Jakarta, Persib Bandung U17, dan juga sampai Arema FC dan juga Bali United. Berikutnya ada sekitar 5 tim akademi, yaitu ada Bintang Timur Atambua, Garuda Yaksa FA, dan juga yang lain sebagainya, pemirsa. Juga Nusantara Open ini adalah musim kedua, di mana musim pertamanya diselenggarakan di tahun 2022 yang lalu dan yang dimenangkan oleh Persib Bandung U17. Demikian. Terima kasih Shena atas laporan Anda. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kabarkan agenda dari para cawapres. Tetap di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Di sana Caimin selain mendoakan keselamatan bangsa juga mengajak WNI di Arab Saudi untuk memilih pasangan amin. Inilah aktivitas ibadah umroh yang dilakukan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar beserta keluarganya di Tanah Suci Mekah. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Caimin terlihat mendorong eyangnya yang menggunakan kursi roda. Selain memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa dan kemenangan pasangan Amin, Caimin juga mendoakan WNI di Arab Saudi untuk memilih pasangan Amin pada Pilpres mendatang.
Pilpres untuk WNI di Arab Saudi sendiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2024. Semoga bangsa kita senantiasa damai, sehat, bahagia selalu. Moga-moga pemilu berjalan aman, lancar, damai. Amin, menang. Rencananya Caimin melaksanakan ibadah umroh hingga tanggal 17 Desember mendatang. Tim TV One mengabarkan. Setelah menghabiskan waktu berkampanye di Jakarta, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari ini kembali bertugas sebagai wali kota Solo. Gibran tiba di kantor wali kota Solo dengan menggunakan jaket tim nasional Indonesia berwarna merah dan menggendong tas hitam. Tidak banyak yang dikatakan Gibran, ia hanya langsung berjalan masuk ke ruangan kerjanya. Dalam kesempatan itu Gibran hanya meminta maaf atas sikapnya yang dianggap reaktif saat debat Capres Selasa kemarin. Ya, terima kasih ya. Debat kemarin gimana, Mas? Spontanitas ya, Mas? Atau kita besok datang nggak, Mas? Hadiri silaturahim ulama Banten yang berlangsung di kediaman Abuya Muhtadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Calon Wakil Presiden Mahfud MD tegaskan akan melanjutkan program pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mendatangi kediaman Abuya Muhtadi yang berlangsung tepatnya berlokasi di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Di hadapan para ulama, kiai dan santri, Mahfud MD dengan tegas akan melanjutkan program pembangunan yang ada di wilayah Banten. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD sempat ditanya oleh kiai yang hadir dalam acara tersebut terkait pembangunan yang berada di Banten, khususnya Tol Serang Panimbang, yang saat ini proses pembangunannya belum selesai. Mahfud menegaskan jika ia menang pada Pilpres 2024, pembangunan khususnya infrastruktur di wilayah Provinsi Banten akan ia lanjutkan selama itu sudah masuk dalam proses Undang-Undang APBN. Kemudian Bapak Laksamana Purnawirawan sebuah pemerintahan itu lalu mencoret, membatalkan apa yang dilakukan sebelumnya tidak boleh. Ini kan kelanjutan sebenarnya. Makanya kalau kita pakai kaidah. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana agenda dari para calon wakil presiden hari ini. Pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke rekan kami di Jakarta, tepatnya itu ada Faris Noval. Faris Noval, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Tisa dan juga pemirsa. Untuk agenda dari calon wakil presiden nomor urut 3, wakil dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang juga Menko Polhukam saat ini sedang menghadiri agenda Ombudsman di Hotel Arya Duta Tugutani Jakarta Pusat yang tadi berlangsung sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk agenda dari calon presidennya yakni Ganjar Pranowo pada pagi hari tadi diawali dari Jakarta dengan menghadiri rakor PIMNAS Ikatan Konsultan Nasional Indonesia Inkindo 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Dan tadi dalam sambutannya juga Ganjar menyampaikan bagaimana peran dan juga kedudukan dari konsultan di Indonesia ini harus ditingkatkan guna tercapainya visi Indonesia 2045. Dan ia juga menyampaikan bahwa dengan sumber daya manusia yang unggul dan juga kompeten, maka ini harus terus tumbuh guna mendorong perkembangan dunia jasa konsultasi khususnya di Indonesia. Dan disampaikan juga tadi oleh Ketua Umum Inkindo Eri Heriadi bahwa Inkindo akan bersinergi lebih luas dengan pemerintah dalam pembangunan besar, terutama dan salah satunya IKN, Ibu Kota Negara. Dan Eri juga turut mengajak capres-capres lainnya, tidak hanya Ganjar Pranowo saja. Dan selepas dari acara itu, Ganjar langsung menuju ke Banten menghadiri acara pertemuan dengan tim pemenangan daerah, caleg dan juga relawan Banten. Dan di sana ia menyapa para simpatisannya dan juga mendengarkan aspirasi dari warga setempat. Dari Banten, agenda dari Ganjar ini full di Bekasi dari siang sampai malam. Dan diantaranya yakni pada acara yang seharusnya direncanakan
pukul 13 nanti Ganjar menghadiri acara pertemuan dengan buruh tani dan juga nelayan di Babelan, Kabupaten Bekasi. Dilanjut menghadiri konsolidasi bersama buruh dan juga pelaku UMKM di Gedung Guru Kabupaten Bekasi pada pukul 15 seharusnya dijadwal. Dan dilanjut lagi menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah, caleg dan juga relawan di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cibitung. Dan terakhir pada malam hari Ganjar pukul 19 akan bersilaturahmi dengan Gus Atok dan Kiai di Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi. Dan Tisa, tadi juga Ganjar sempat ditanya oleh media terkait bagaimana persiapannya di debat Capres berikutnya. Apakah ada strategi khusus atau persiapan-persiapan yang mungkin lebih khusus lagi dari sebelumnya? Dan ia menjawab tidak ada, ia hanya menyampaikan apa yang diperlukan selagi sejalan dengan visi misi dari paslonnya. Dan baru saja Menko Polhukam Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 ini baru saja meninggalkan gedung Hotel Arya Duta Tugutani, Jakarta Pusat, tempat saya mengabarkan saat ini, dan melanjutkan ke agenda berikutnya. Tadi mobilnya baru terlihat dan Mahfud juga tadi terlihat baru keluar dari gedung ini. Kembali ke Anda, Tisa. Baik, terima kasih Faris Novel atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Jakarta soal agenda dari Mahfud MD selaku calon wakil presiden. Pemirsa, Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari Ustadz Abdul Somad. Kabarnya usai jeda berikut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari Ustadz Abdul Somad. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah ibu-ibu rumah tangga. Sementara sukarelawan Gerakan Rakyat Desa mendukung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Kampar Riau. Dalam kunjungannya, Ustadz Abdul Somad memasangkan topi khas Melayu yakni tanjak. Ustadz Abdul Somad juga mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pemimpin Indonesia tahun 2024. Puluhan ibu rumah tangga dan buruh mendeklarasikan diri mendukung Capres Prabowo Gibran di posko pemenangan Bobojong, Kota Banjar, Jawa Barat. Usai deklarasi, massa kemudian direkrut menjadi relawan di tingkat desa dan kelurahan untuk mengajak warga memilih Prabowo Gibran menjadi Presiden Indonesia 2024 mendatang. Deklarasi ditutup dengan rapat konsolidasi dan doa bersama untuk kemenangan Prabowo Gibran 1 putaran. Luar biasa. Sukarelawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar Pranowo meresmikan pos komando pemenangan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Banten. Peresmian posko ini dibarengi dengan santunan kepada ratusan anak yatim di Kota Serang, Banten. Loyalis Ganjar Pranowo di Banten ini berencana memanfaatkan posko pemenangan tersebut untuk menampung aspirasi rakyat. Rumah aspirasi tersebut dijadikan tempat berdialog bagi warga untuk mencari solusi atas permasalahan di masyarakat. Relawan berharap rakyat memaksimalkan posko ini untuk mengadukan keluh kesahnya agar relawan Ganjar Mahfud bisa turut membantu menyelesaikan masalah warga. Dari Riau, Banten, dan Banjar, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Sesuatu hak satu desa, satu puskesmas atau pustu. Keterbatasan fisik ternyata tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk maju di pemilu 2024 mendatang. Tanpa modal besar, seorang penyandang disabilitas di Cianjur, Jawa Barat memberanikan diri untuk maju sebagai calon legislatif dari Partai Buruh. Partai Buruh Dapil 1 untuk wilayah Inilah Ujang Karmawan, seorang penyandang disabilitas yang berani mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Cianjur dari Partai Buruh untuk daerah pemilihan 1 wilayah Cilaku, Karangtengah, Cibeber, dan Cianjur Kota. Memasuki masa kampanye ini di rumahnya di Kampung Cibogo, Desa Hegermanah, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, Ujang setiap hari mempersiapkan alat peraga seadanya. Dengan selembar foto dan nomor urut daftar nama caleg yang difotokopi, Ujang berkampanye dengan membagikan selebaran untuk dibagikan ke warga dari pintu ke pintu. Meski memiliki keterbatasan fisik, Ujang mengaku tidak putus asa sebagai penyandang disabilitas bersaing dengan caleg lainnya.
Kegigihan Ujang juga terlihat dalam kesehariannya. Ujang saat ini memiliki usaha jahit bordil bersama temannya. Optimis itu Pak yang dirasakan untuk saat ini, alhamdulillah itu Pak, ada tim gitu Pak. Untuk dari itu kebetulan dari saya itu Pak, khususnya dari Karangtengah, saya sudah mencapai sekitar 80% masyarakat sudah bisa mendorong saya supaya untuk bisa menjadi anggota dewan. Bagus. Ujang mengaku dirinya berani mencalonkan diri sebagai caleg untuk mewakili kaum penyandang disabilitas untuk duduk di parlemen. Jika terpilih, Ujang ingin menyejahterakan warga Cianjur, khususnya para penyandang disabilitas dan kaum buruh. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Usai jeda, pemirsa, kami ajak Anda melihat sosialisasi dari panitia pemilih luar negeri di kota Frankfurt, Jerman. Antusiasme untuk mengikuti pemilu bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga bagi WNI yang berada di mancanegara. Untuk mengakomodasi hak pilih warga di pemilu 2024 mendatang, PPLN Frankfurt, Jerman gencar melakukan sosialisasi. Dua bulan menjelang pemilu 2024, Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri Frankfurt, Jerman kian gencar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja PPLN Frankfurt. PPLN Frankfurt juga Bawaslu hadir pada acara yang banyak dihadiri oleh masyarakat Indonesia. Kali ini PPLN Frankfurt hadir pada Malam Budaya Indonesia di Munchen, Jerman. Dalam acara yang dihadiri sekitar 800 warga Indonesia yang tinggal di Jerman, PPLN Frankfurt membuka stand khusus. Stand khusus ini untuk melayani pendaftaran bagi WNI yang ingin mengikuti pemilu 2024 mendatang. Sejumlah warga Indonesia yang hadir juga tampak antri di stand PPLN Frankfurt. Daftar pemilu. Jadi kan aku sebelumnya masih terdaftar di DPT di Indonesia. Terus aku daftar di sini, update data diri di sini. Saat ini ada sekitar 11.000 DPT yang terdaftar pada PPLN Frankfurt. Sejauh ini sekitar 900 orang yang akan hadir langsung di TPS di Frankfurt pada 10 Februari mendatang. Sedangkan 10.000 surat suara akan dikirim kepada DPT melalui pos. Dari Munchen, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Kami kabarkan, Anda putuskan.